sesuai dengan yang 5/20 net 30, maka kita dapat potongan sebanyak itu pada bulan-bulan itu, sehingga kita cuma bayar 87.750. Nah sekarang untuk Mei itu kan 20% punyanya Maret. 20% punyanya Maret itu kan 2 bulan sebelumnya Mei. Terus harusnya 50% punyanya April. Lah April kan nggak ada, kita kan nggak beli di bulan April, data kita cuma ada sampai bulan Maret. Oleh karena itu kita stop sampai 20% saja. Oke, kalau dilihat bulan April, coba lihat bulan April, 20% punyanya Februari, 50% punyanya Maret, potongan 5% dari perkaliannya Maret, terus 30% punyanya Maret itu. Nah sedangkan kalau Mei kan sudah nggak punya pembelian lagi, jadi kita stop sampai 20% itu. Oke, itu tentang kas yang kita keluarkan. Terus anggaran utangnya gimana dong? Ada di 4 titik ini, 6.47. Januari belian 20.000 utang kan, utang semuanya 20.000. Sedangkan Februari kita bayar utang 20% dari 20.000, terus ditambah belian pada bulan Februari sendiri 30.000, jadinya 34.000 gitu. Terus pada bulan Maret 20% kita bayar punyanya Februari sama dengan 6.000, dan kita juga beli lagi 40.000, jadinya 46.000 gitu ceritanya teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, saya lanjutkan ya. Ini contoh 1. Sekarang contoh yang kedua, ada realisasi Juli, Agustus, terus ada anggaran September sampai Desember. Nah, ada syarat-syaratnya. 30 dibayar tunai, 50 dibayar kredit sebulan, 20 kredit 2 bulan. Nah, sekarang kita hitung kasnya dulu. Pada bulan September, kita hitung dari bulan September dulu. Dibayar tunai 30%, berarti kan 30% kali 100. Terus 50% kredit sebulan, berarti 50% kali bulan Agustus 80.000. Terus 20% 2 bulan punyanya Juli 100.000. Totalnya adalah 90.000. Kalau Oktober 30% punyanya Oktober, 50% September, 20% Agustus. Terus dihitung sampai Desember. Jadi ini adalah total kas yang dikeluarkan. Terus utang usahanya, berarti utang usahanya berapa? Utang usahanya berarti bulan September kan tadi dibayar tunainya 30%, berarti utang 70%. Nah 70% ini adalah dikalikan punyanya September. Sedangkan bulan sebelumnya, bulan kedua adalah 20% dari Agustus. Kalau piutang atau utang hitungnya bulan kedua itu 20%-nya. Kredit 2 bulan. Jadi 20% kali punyanya Agustus. Begitu pula Oktober, 70% dibayar tunai, berarti langsung 70% kali 100.000, terus 20%-nya punyanya September.
gitu. Jadi totalnya bisa dihitung di sini. Sret. Nah, untuk contoh yang ketiga, ada keterangan realisasi dan anggaran bulan Agustus sampai Desember. Terus ada syaratnya, 20% tunai, 80% kredit. Dari 80% yang kredit dibayar 70% setelah belian dan 30% 2 bulan setelah belian. Nah, ini sama seperti contoh saat kita membuat piutang, anggaran piutang. 80% dari kredit, 70-nya untuk ini, 30-nya untuk ini, mungkin nanti ada berapanya untuk ini, seperti itu. Berarti kas keluarnya berapa? Ada di sini. 20% tunai, berarti Oktober langsung 20% kali 160 sama dengan 32. Terus 70% dari 80% bulan September. Terus 30% dari 80% punyanya Agustus. Gitu. Ini dihitung semua sampai Desember. Ada kalau bulan Oktober totalnya 100.800, November 148.800, bulan Desember 170.400. Ini adalah kas yang dikeluarkan. Berarti kalau anggaran utang usahanya berapa? Anggaran utang usahanya pertama Oktober tadi kan dibayar tunai 20, berarti yang utang 80 kali 160. Terus punyanya September berarti 30%. Oke, 30%. Bulan kedua kali 80%-nya kali 80 punya September. Itu sama perhitungannya untuk November dan Desember. Itu teman-teman. Oke, jadi ini adalah contoh, ada 3 jenis contoh mengenai utang jangka pendek. Sebenarnya ada 3 jenis contoh, dan sebenarnya contohnya sama dengan saat kita membahas piutang. Oke. Sekarang gimana kalau utang jangka panjang? Di sini kalau utang jangka panjang, misalnya untuk membeli mesin dan alat pabrik direncanakan dibiayai dengan kredit investasi sebesar 11 juta. Dengan ketentuan bunga 12% setahun, dibayar tiap akhir tahun. Terus angsuran pinjaman dihitung secara anuitas. Jangan lupa annuity. Terus angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan grace period atau tenggang waktu 1 tahun, dan seterusnya. Rumusnya seperti ini. Silakan dikoreksi rumusnya. Yang betul adalah A sama dengan P dikali I. Ini I bukan 1. I dalam kurung 1 ditambah I pangkat T. Oke, dibagi 1 ditambah I pangkat T. T nya di luar ya teman-teman, dikurangi 1 gitu. Oke. Sudah diganti. Mungkin nanti kalau teman-teman lihat PowerPoint-nya bisa lebih jelas. Oke. Nah, ini rumusnya. Terus semua sudah diketahui, A-nya berapa, P-nya berapa, I-nya berapa, T-nya berapa sudah diketahui. Tinggal dimasukkan saja. Seret.